Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di segmen Dibacain. Segmen Dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, selamat datang teman-teman yang join pada malam hari ini, khususnya yang dari awal gitu ya. Mohon maaf atas keterlambatannya dan kita bakal mulai segmen Dibacain pada malam hari ini. Oke, seperti biasa teman-teman, di segmen dibacain kita bakal ngebahas cerita yang udah teman-teman tulis, baik itu teman-teman yang join, atau mungkin teman-teman yang belum sempat join tapi udah nulisin ceritanya, kita sama-sama bahas dan kita sama-sama tanggepin di segmen dibacain pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini teman-teman, eh, kalau dari infonya gitu ya, dari info di poster, aku nggak sendirian, aku ada temannya. Nanti aku kenalin teman aku siapa gitu ya. Tapi sebelum itu teman-teman, izin mengingatkan buat teman-teman mungkin yang join belum sempat atau nggak tahu eh, mau cerita di mana gitu ya, tempat ceritanya di mana. Teman-teman bisa nulisin ceritanya sekarang atau mungkin ketika teman-teman pengen cerita itu boleh banget. Itu linknya ada di poster, ada bagian barcode-nya itu ada di poster, itu mempermudahkan teman-teman. Atau mungkin teman-teman jika udah join, itu teman-teman bisa klik link yang ada di grupnya Hack Indonesia gitu. Jadi link itu terbuka kapanpun teman-teman pengen cerita, di situ teman-teman bisa cerita kapanpun gitu ya. Nggak mesti harus Senin banget gitu ya. Oke, dan segmen dibacain ini sistemnya kita tuh nggak terlalu formal, nggak kayak kajian, nggak kayak sharing yang formal gitu ya. Jadi kita santai aja teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin mau sambil minum, sambil ngemil itu boleh banget gitu ya. Dan aku ingatkan kembali kalau teman-teman join itu boleh banget ikut menanggapi cerita-cerita yang lagi kita bahas. Jadi bukan sekedar kami yang sebagai pembawa acaranya gitu ya yang menanggapi cerita-cerita yang bakal kita bahas, tapi teman-teman yang join boleh banget untuk ikut menanggapin baik itu mau open cam, open mic gitu ya, atau mungkin di kolom komentar juga boleh gitu. Oke, sebelumnya teman-teman gimana kabarnya? Oke, yang join siapa nih Mbak Reina, Ikan Cupang gitu ya, eh Fansos ya, Mbak Aliza, Mbak Novi, Mbak Umi gimana kabarnya? Oke, silakan tulis di kolom komentar. Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Aliza baik ya. Teman-teman Alhamdulillah yang lain baik gimana nih? Bang. Oke, baginya baik baik juga ya. Oke, gimana nih teman-teman yang join? Gimana? Semoga teman-teman Alhamdulillah baik. alhamdulillah pansos ini baik juga ya. Ya baik. Oke. Rifan itu Kak Oh, disingkat ini aja. Rifan. Oke. Ya, ya, namanya Iya pansos soalnya. disingkat. Oke. Oh, Rifan apa nih? Apa tuh sahabat Oma Oki Stana Dewi, sahabatnya Oma Oki Stana Dewi namanya SOD. Iya. Oh, oke, kayak gitu ya. Oke, oke. Mas Iya. Rifan tadi ya. Iya. Oke, oke, Rifan yang baik ya Mas ya. Oke, ini Ya. Mbak Reina juga penuh huru hara bet. Oke. Alhamdulillah baik dan semoga kita semua semakin baik. Alhamdulillah. Semoga ya amin ya. Alhamdulillah, alhamdulillah khair, masya Allah. Semoga teman-teman yang join khususnya dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman gitu ya, sehingga bisa mengikuti segmen dibacain pada malam hari ini dengan baik gitu ya. Oke, malam hari ini teman-teman kita bakal ngebacain cerita. Kalau yang udah aku siapin itu cuma tiga dulu ya. Kebetulan yang masuk duluan itu tiga. Dan tadi aku baru cek ada yang baru masuk juga. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya waktunya masih ada, kita bakal tambah. Tapi kita bakal fokus ke tiga dulu. Dan tiga ini sih menurut aku udah cukup banget waktunya gitu ya. Karena pembahasan di tiga cerita ini mungkin bisa cukup panjang gitu ya. Oke, dan teman-teman, aku ada temennya untuk malam hari ini nggak sendirian gitu ya. Dan orangnya sudah hadir dari tadi gitu ya. Aku malah kayak harus mohon maaf banget gitu ya. Karena keterlambatan gitu ya memulainya ya. Ini Bang Yans nih. Oke, halo, assalamualaikum Bang Yans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Gimana Allah, kayaknya kabarnya? baru pulang kajian banget gitu ya. Ya Allah ya. Ya, gimana kabarnya Bang Yans? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah baik. Yung Praka sehat? Ais, lumayan, lumayan, lumayan. Kalau aku alhamdulillah kebetulan untuk malam hari ini agak kurang sehat, tapi alhamdulillah masih bisa untuk melanjutkan segmen dibacain pada malam hari ini gitu ya. Terus, Kebetulan agak Masya kurang ya. Allah. Semangat ya Oke. buat temen-temennya. Gimana keadaannya? Aman sinyalnya gitu? Nggak putus-putus ya? Aman, aman. Aman ya. Jadi oke lah ya kalau mau mulai ya. Oke, untuk persiapan sudah siap Bang Yans? Udah. Nah,
Kalau nggak salah Bang Yans pernah ikut dibacain Jehek ya? Pernah nggak sekali? Pernah kalau nggak salah sekali? Ya, dulu pernah ikut beberapa ya, 2 ke 3 kali ya Ya pernah sesinya. beberapa kali ya. Iya, Oke, oke, jadi nggak asing juga mungkin ya. Tapi kalau Bang Yan mau menyapa teman-teman boleh deh. Silakan, aku persilakan. Kalau Bang Yan mau nyapa teman-teman. Assalamualaikum teman-teman sahabat Hike di Indonesia dimanapun berada. Gimana nih kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi malam ini saya tuh cuman diajak nimbrung sama Hyung Praka nih. Katanya Hyung Praka kalau sendirian terus bosen dia. Jadi malam ini tuh saya tuh diberi kesempatan buat nemenin Hyung Praka untuk ngebacain cerita teman-teman semua. Terus kita sambil sharing sama-sama dan mengambil hikmah dari setiap cerita yang teman-teman bagikan gitu ya. Jadi di sini tuh kita semua sama, kita semua tuh pembelajar, kita semua tuh pendosa, kita semua butuh banget yang namanya masukan-masukan, saran-saran gitu ya. Jadi yang terpenting tuh jangan pernah putus asa gitu aja. Jadi semoga malam itu jadi malam yang baik, niat yang baik untuk teman-teman semua, kita dan siapapun yang join di acara ini dibacain, semoga dapat hikmah lah ya. Intinya gitu. Ya, Oke, makasih Bang Yan sudah nyapa teman-teman. Wah, karena kemungkinan agak jauh jaraknya ya dari Bang Yan pertama waktu itu join dibacain sama sekarang gitu ya. Oke, Bang Yan gimana? Udah siap? yuk kita Siap langsung ya. aja. Langsung aja ya. Oke, teman-teman yang join gimana nih? Udah siap? Boleh, boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Udah siap atau belum nih? Coba, coba. Ya, Persiapannya gimana nih? Oke, Mas Ripan udah siap banget gitu ya. Oke, Mbak Mbak Aliza sudah siap. Yang lain gimana nih? Satu orang lagi bilang siap, kita mulai. Oke, Mbak Raina. Siap. Oke. Oke, teman-teman, kita bakal mulai cerita pertama pada malam hari ini. Oke, share dulu ya. Share screen dulu. Oke, udah muncul Bang Yans. Gimana? Dah, keren. Udah ya. Oke, ini cerita pertama. Kita masuk dulu ke cerita pertama. Nah, ini cerita pertamanya. Oke, Bang Yans, kayaknya untuk membacakan, aku dulu ya Bang Yans. Kalau Bang Yans Boleh, mau boleh. ngebacain, boleh nanti. Boleh dibilang aja gitu Ya, ya. boleh, boleh. Oke. Ini kalau di segmen dibacain ini kebetulan yang kita tuh ngasih kayak opsi gitu buat penulis itu ngasih nama gitu ya di ceritanya itu. Tapi ini bukan nama aslinya, nama anonim gitu ya. Oke. Nah, kebetulan nama orang ini Cipra gitu ya. Aku nggak tahu ini apa Cipra ini, Cinta Praka atau gimana gitu ya. Ya, siap. Tapi yang Atau yang cem-ceman Praka ya, jangan-jangan ya. cuman Praka mungkin ya. Tapi Cipra ini termasuk orang yang sangat rajin banget nulis cerita di sini. Nah, karena Oh udah ya. beberapa kali gitu ya. Jadi nama anonim itu udah nggak asing banget buat aku. Cipra ini adalah salah satu member yang sering banget nulis ceritanya di sini. Oke, kita baca ya dulu ya. Hai Hai Hyung Suta. Nah, ini namanya lah Suta pula nih. Hai Hai Hyung Suta dan teman semuanya. Semoga kabar baik ya. Udah lama udah lama deh rasanya nggak setor cerita dibacain. Sebenarnya nggak ada yang mau aku ceritakan sih, tapi aku mau nanya sama teman-teman dibacain. Kalian tahun baru Hijriahnya nanti pada agenda ngapain ngapain nih? Boleh dong spill share di komen Zoom me first pertamanya dia gitu ya. Di tempatku biasanya ada pawai obor dan itu rame anak-anak yang ikut. Woi, seru banget. Yes, ya. Dari aku yang baru mau balik lagi ke Left Calming Era. Aku belum tahu belum cari tahu nih ya. Calming Era itu apa ya? After akhir-akhir ini abis ngejalani hari yang cukup memborbardir mental health ya. Love for or kindness all. Kurang lebih kayak gitu ya. Seragam belibet ya. Lebih ke nggak bisa cara bacanya gitu ya. Oke, eh, oke, aku coba mempersingkat yang aku dapat gitu ya dari cerita pertama ini ya. Oke, dari cerita pertama ini, Kak Cepra ini gitu ya, dari apa yang kita baca tadi, aku tuh ngelihat bahwa Mbak Cepra ini tuh dia tuh nggak dia kan nggak bertanya nggak bercerita ya, lebih ke pengen nanya sama teman-teman juga nih. Teman-teman yang join boleh banget untuk menjawab nih. Dia di
di tahun baru Islam gitu ya, di tahun baru Islam Hijrah, tahun baru Islam gitu ya, Hijriah gitu ya. Kan setiap orang tuh mungkin ada agenda-agenda gitu ya, agenda-agenda khusus. Nah, teman-teman gimana nih? Rencananya atau agenda apa yang akan teman-teman lakukan untuk menyambut tahun baru Islam ini? Kebetulan malam hari ini baru gitu ya. Malam hari ini tuh adalah tahun baru Islamnya gitu ya. Nah, mungkin di lingkungan teman-teman atau teman-teman sendiri punya perambalan tersendiri gitu ya. Nah, boleh banget ditulis di kolom komentar kalau teman-teman punya agenda atau rencana terkait dengan menyambut tahun baru Islam. Itu yang dia pertanyakan juga sama Kak Cepra ini gitu ya. Nah, kebetulan Kak Cepra ini dia bilang tadi di tempat dia gitu ya. Itu sering ada pawai obor. Nah, itu untuk menyambut tahun baru Islam, gitu dia bilang. Mungkin ada teman-teman yang sama gitu ya, di dekat rumahnya ada pawai pawai obor untuk menyambut tahun baru Islam. Nah, itu boleh ditulis di kolom komentar kalau seandainya teman-teman punya agenda atau rencana untuk menyambut tahun baru Islam itu pengen buat apa gitu ya. Atau di lingkungan teman-teman tuh ada apa gitu. Nah, boleh. Itu karena itu pertanyaan dari si penulis yaitu Kak Cepra ini gitu ya. Oke, kurang lebihnya kayak gitu nih. Karena cerita itu dia tuh pengen nanya aja gitu ya. Lebih kepada orang pengen nanya karena dia tahu malam hari ini khusus untuk tahun baru Islam gitu ya. Dia pengen nanya teman-teman yang ada di Hack itu di lingkungannya atau teman-teman sendiri tuh punya agenda atau rencana apa sih untuk menyambut tahun baru Islam gitu ya. Nah, teman-teman boleh untuk menyampaikan itu. Oke, aku ke Kak Yan dulu deh. Kak Yan gimana nih menyambut tahun baru Islam nih? Karena ini pertanyaan dari si penulis nih, Kak Yan. Ada agenda mungkin di lingkungan tempat Kak yang tinggal tuh ada acara apa atau gimana nih? Coba-coba. Boleh Kak yang sampaikan. Oh, iya ya. Benar. Itu pertanyaannya menarik gitu ya. Di apa namanya? Kita coba mereview ya atau merespon ya pertanyaannya dan kenapa sih kira-kira mungkin si penanya itu nanya barangkali dia punya kesamaan dengan kita atau dengan yang lain atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempatnya gitu kan. Kalau dia aku sendiri biasanya kalau dulu ya kalau sekarang kan udah merantau dulu ya sama persis gitu kan. Ada apa namanya ikut pawai obor ya kan. Terus kemudian yang kalau di masjidnya biasanya tadarusan dan sebagainya gitu ya. Ada juga yang selawatan dan nggak sedikit pula yang merayakan dengan misalnya ngumpul bareng teman-teman kayak barbekyuan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kayak sekarang ya berhubung kita udah bapak-bapak era ya gitu ya. Jadi kebanyakan menghabiskan waktu di rumah. Dan alhamdulillah malam ini diundang sama Hyung Praka nih. Jadi ngabisin malam tahun barunya dibacain gitu. Oke, kayak gitu aja Kak Yan kegiatannya. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya. Berarti Kak Yan tuh lebih Betul kepada dulu tuh pernah ngerasain juga ya kayak kayak yang diceritain Kak Cepra ini ya. Kayak ada obor itu betul betul jalan-jalan betul. bawa obor gitu ya. Itu kayaknya udah sangat umum kalau kita masih di Wakanda ya. Di Wakanda itu udah sangat Ya. umum kan. Tapi di perkampungan tuh masih ada Kak Yan? Di kampung-kampung itu? Kalau Itu tinggal di desa tuh pasti masih banyak. masih banyak, masih Masih banyak. kan? Ya, Zaman di kan di kota juga masih banyak. oh masih Cuman ada ya? mungkin cuman mungkin udah dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Kalau kayak Hmm. di tempat saya nih di daerah Bekasi kan, sekarang itu pakainya lampu LED. Jadi kayak semacam dia semacam tongkat, ada lampunya tuh. Udah tuh anak-anak yang apa namanya ya remaja masjid gitu kan pada ngumpul. Nah kayak ini nih, udah tuh pada jalan pakai lampu-lampu itu tadi lampu LED nggak pakai obor lagi. Kalau zaman dulu kan kita Hmm. pakai obor tuh kan Iya, keliling iya. kampung, pakai lampu yang ada sumbunya itu kan. Gitu. Iya, iya, iya. Perbedaannya itu aja mungkin kalau di kota sama di desa gitu ya. Kebetulan karena aku saat ini masih saat ini kan tinggal di Palembang gitu ya. Tapi nggak untuk kemungkinan aku ketika pulang kampung gitu ya, ada kayak hari sebelum Lebaran tuh ada juga tuh. Nah, kemungkinan besar di kampung aku tuh juga kadang ada juga memperingati tahun baru Islam tuh kayak kayak tadi kayak diceritain Kak Cepra ini, kayak si penulis cerita. Ada kayak jalan bareng, bawa obor gitu ya, solawatan gitu ya. Nah, itu ada juga di kampung aku gitu ya. Tapi kalau untuk di kota tempat aku sekarang di Palembang, kebetulan nggak ada gitu ya. Tapi mungkin di lingkungan tempat aku sekarang, cara memperingatinya itu bukan kayak tadi, bukan kayak jalan remaja-remaja masjidnya atau anak-anaknya itu jalan-jalan kemudian bawa obor atau bawa lampu gitu ya.
keliling, sholawatan, bukan kayak gitu. Kalau di kota tempat aku sekarang gitu ya, lebih kepada cara memperingatinya itu lebih kepada kayak diisi kajian gitu ya, diisi kajian. Kemudian kalau tempat aku sekarang yang aku tinggal sekarang itu karena tahun baru Islam ini nggak kayak kayak peringatan Maulid Nabi kayak Islam ini bukan kayak gitu. Jadi dia nggak tempat aku sekarang nggak menyediakan untuk kajiannya, tapi lebih kepada peramalannya. Peramalannya kayak ada doanya kan, ada doa ketika masuk tahun baru Islam itu kan ada doanya. Nah itu diingatkan banget kalau tempat aku sekarang. Kebetulan kalau tempat aku sekarang lebih memfokuskan kepada peramalannya aja sih. Tapi kalau kayak agenda-agenda dikhususkan untuk menyambut tahun baru Islam itu belum ada gitu ya. Nah, kalau kalau aku kayak gitu keadaannya. Kalau teman-teman yang join gimana nih? Tahun baru Islamnya gimana? Atau sama kayak Mbak Ayu nih, nggak ada agenda, nggak ada kehidupan gitu ya, Mbak Ayu makan sendiri, nyuci Gak baju ada. sendiri mungkin sambil join Zoom gitu ya. Udah cukup, dia udah ngerasa cukup gitu ya. Kayaknya orang itu betah banget sendirian gitu ya. Ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang join gimana nih? Mungkin ada agenda tersendiri atau mungkin sama-sama nggak ada agenda tapi lebih kepada fokus kepada peramalannya gitu ya. Tapi yang menarik dari tahun baru Islam ini, kita tuh sebagai umat Muslim gitu ya, terkadang nggak terlalu kayak merayakan, ikut senang gitu ya dengan tahun baru Islam. Padahal tahun baru Islam itu tahun barunya kita gitu ya sebagai seorang Muslim gitu ya. Padahal seharusnya tahun baru Islam ini adalah hari atau malam yang mana itu yang harusnya kita tuh merasa paling bahagia. Bukan ketika tahun baru Masehi gitu ya, yang sering kita lihat bahkan ada acara-acara khusus gitu ya, bahkan sampai ada kembang api gitu ya, pemerintah pun ikut turun tangan gitu ya, sampai-sampai meriah banget gitu ya. Padahal itu tuh bukan tahun baru kita. Yang sebenarnya tahun baru kita sebagai seorang Muslim itu yaitu tahun baru Islam ini gitu ya. Dan itu menjadi muhasabah juga buat kita teman-teman. Muhasabah juga buat kita, mungkin kita lupa gitu ya bahwa sebenarnya yang tahun baru sebenarnya untuk umat Islam itu adalah tahun baru Hijriah ini gitu ya. Dan kalau dari aku sih mungkin kalau ngerasa bahagia gitu ya, bersyukur karena kita bisa disampaikan di tahun ini, lebih lebih enaknya lagi kalau kita tuh memfokuskan pada peramalan-peramalan yang bagusnya gimana nih di malam-malam di tahun baru Islam ini gitu ya. Jadi kita tuh selain dari bisa mensyukuri karena kita udah sampai ke tahun ini, kita juga bisa memanfaatkan momen di mana di tahun ini di awal tahun ini kita bisa meningkatkan peramalan-peramalan kita gitu ya. Apalagi kan ini bulan Muharram gitu ya. Bulan Muharram itu kan di mana masih termasuk bulan haram yang ada di 12 bulan Islam gitu ya. Bulan Muharram termasuk dan peramalan kita, amal-amal kita itu dilipat gandakan gitu ya. Sama kayak bulan Hijriah, bulan Rajab. Nah, itu sama tuh. Karena di bulan Muharram ini kita juga ada amalan khusus di 10 Muharram gitu ya, puasa gitu ya. Jadi bagus banget buat kita untuk mencari amalan-amalan yang banyak untuk merasa bersyukur dari tahun baru Islam ini gitu ya. Dan kalau teman-teman mungkin nggak terlalu tertarik dengan tahun baru Islam, perlu dipertanyakan gitu ya. Karena sebenarnya tahun baru Islam ini adalah tahun barunya kita sebagai seorang Muslim. Tapi ya karena namanya kita tuh udah terbiasa gitu ya. Lingkungan kita juga udah terbiasa kalau tahun baru Masehi lebih meriah daripada tahun baru Islam. Tapi setidaknya teman-teman, kalau seandainya kita udah mensyukuri tahun baru Islam, kita sudah mencoba memuhasabah diri kita gitu ya, mengingat-ingat kembali diri kita ini sudah sejauh ini gitu ya, sudah mensyukuri kita bisa sampai saat ini gitu ya, itu udah bagus banget. Jadi aku harap sih dari awal tahun bulan Hijriah ini, aku harap kita semua teman-teman bisa mendapatkan hikmah yang sangat bermanfaat banget gitu ya. Kita bisa lebih lebih bersyukur, lebih untuk fokus kepada diri kita gitu ya, dan bisa lebih baik untuk kedepannya gitu ya teman-teman. Oke Bang Yas, ada mau disampaikan lagi boleh? Ya udah cukup. Ais. Udah cukup mewakili dari Yung Praka. Ais. Aku Ada yang komen tuh. Berbanyak berdoa, berpuasa baca awal tahun. Baca akhir oke. tahun, minum susu putih di bulan Muharram. Wah, Masya Allah. Oh, emang ada susu hitam ada ya? Susu hitam ya? Ada dicampur kopi, Kak. Iya. Berarti Campur kopi, Kak. Ada. ah, kopi. Ya, ya. Ya tuh dari
Kak Ripan tadi dia bilang banyak berdoa, berpuasa gitu ya awal tahun, terus baca doa juga gitu ya, karena ada doa-doa khusus gitu ya. Terus perbanyak juga di minum susunya gitu ya. Kalau kalau di tempat kami masjidnya ada acara tuh Mbak Umi tuh. Dia bilang di tempatnya ada acara gitu ya. Jadi buat Kak Cepra yang menanya ataupun bercerita gitu ya, semoga terjawab untuk pertanyaannya dan kalau dari aku sih tanggapannya segitu aja gitu ya. Dan semoga juga bisa membuat Kak Cepra gitu ya merasa terjawab dengan pertanyaannya tadi gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menanggapin. Oke, gimana kalian? Kita mau lanjut ke cerita kedua? Jadi cerita kedua, Lanjut ya. Kita lanjut dulu ya. Karena cerita kedua ini kita bakal agak menges gitu ya. Oke. Oke, gimana kalian? Udah muncul atau belum nih? udah. Udah ya. Ini cerita pertama tadi teman-teman. Nah, ini cerita keduanya nih. Oke, di cerita kedua, nama anunya Eiffel Fine. Eiffel Fine. Oke, kalau nggak salah, ntar aku cek dulu ya. Ada 3 slide. Oh, Ya, Masya Allah. 3 kan? Yang ini kan ya? 3 slide kayaknya ya. Ya, ada 3 slide. Nah, jadi teman-teman, no. Oke, teman-teman, ini cerita kedua ini ada 3 slide. Nama noninya Eiffel Fan gitu ya. Jadi aku bakal bacain teman-teman. Aku bakal bacain ceritanya gimana gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen baca boleh banget. Dan seandainya teman-teman tuh kayak ketinggalan gitu ya, ketinggal bacanya gitu ya. Nah itu boleh dibilang. Nanti aku bakal tunggu sampai teman-teman tuh selesai gitu ya. Biar teman-teman tuh nggak ketinggalan kita tuh lagi bahas apa juga. Oke, kalian aku izin membacakan ya. Oke. Oke. Oke, ini cerita kedua teman-teman dari Evolven. 13 tahun lalu, saat usiaku masih 13 tahun. Aku sampai cari di Google loh. Kalau seandainya umur kalau seandainya 13 tahun lalu, berapa umur sekarang? Rupanya 26 gitu. Oke, ini 13 tahun lalu saat usiaku masih 13 tahun gitu ya. Artinya itu Mbak Evolven ini udah 26 tahun, teman-teman. Aku pernah melakukan satu kesalahan yang mengubah kondisi kulitku selama bertahun-tahun. Nah, ini pengalamannya ya, pengalaman langsung gitu dari Mbak Apple Pen ya. Saat itu, aku dan kedua temanku sedang berjalan-jalan di pasar malam. Tiba-tiba, seorang penjual produk kecantikan menghampiri kami dan menawarkan krim wajah yang katanya bisa membuat kulit lebih putih dan glowing. Nah, karena masih polos dan belum memahami apapun tentang perawatan kulit, aku langsung tertarik. Aku bahkan membeli 3 pot sekaligus. Padahal sebelum itu, rutinitas rutinitas perawatan wajahku sangat sederhana. Aku hanya menggunakan bedak tabur biasa dan wajahku baik-baik saja. Tampak bersih, mulus, dan hampir tidak pernah berjerawat. Oke, bahkan kata orang-orang, wajahku terlihat sangat baby face. Oke, namun sekitar 2 minggu setelah menggunakan krim tersebut, wajahku mulai terasa gatal, mulai muncul bintik-bintik merah yang lama kelamaan berubah menjadi jerawat. Ibuku sampai terkejut melihat perubahan wajahku. Saat ibu bertanya apa yang aku gunakan, aku akhirnya mengaku. Ibu sangat menyayangkan keputusanku membeli produk abal-abal yang tidak jelas kandungannya. Beliau lalu memintaku menghentikan pemakaiannya. Aku pikir masalahnya akan selesai setelah berhenti menggunakan krim itu. Ternyata tidak. Jerawat semakin banyak hingga muncul noda hitam yang sulit hilang. Aku dan ibu mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, mulai dari produk perawatan kulit hingga obat tradisional. Namun hasilnya tetap tidak ada perubahan. Pernah juga aku menemukan produk yang diklaim sangat ampuh mengatasi jerawat. Aku langsung membeli paketan yang berisi pencuci muka, toner, serum, dan krim wajah. Harganya pun tidak murah. Ibuku bahkan rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi kesembuhan wajahku. Jerawat setelah digunakan jerawat memang sempat membaik, tetapi wajahku menjadi lebih berminyak. Ternyata produk yang mahal sekalipun belum tentu bisa menyembuhkan sepenuhnya. Suatu hari, entah kenapa aku terpikir untuk mencoba menggunakan sabun mandi batang antibakteri. Tanpa ekspektasi apapun, aku mulai menggunakannya. Anehnya, justru dari situlah aku mulai melihat perubahan. Jerawat di dahiku berkurang secara signifikan. Oke, ini slide pertama, teman-teman.
Noda hitam, noda hitam perlahan memudar, meski jerawat di area pipi masih sering muncul. Meski demikian, setidaknya aku menemukan secercah harapan bahwa kulitku masih bisa membaik. Namun, perjalanan itu ternyata belum berakhir. Memang jerawat di dahi berkurang. Memang jerawat di dahi berkurang. Tetapi semakin lama aku menggunakan sabun batang tersebut, kulitku justru menjadi kering dan kasar. Aku pun memutuskan untuk berganti produk dan terus mencoba banyak hal selama lebih dari 10 tahun. Wow. Sampai akhirnya, pada pertengahan tahun 2024, aku menemukan sebuah produk pembersih wajah yang diformulasikan untuk kulit berjerawat dan berkomedo. Produk itu hanya tersedia di toko online. Tanpa diduga, saat pesananku tiba, ternyata mereka memberikan bonus pembelian berupa 3 buah pembersih wajah masing-masing berukuran 10 gram. Ternyata wajahku kurang cocok dengan produk utama yang kubeli karena membuat kulitku menjadi berminyak. Aku pun penasaran untuk mencoba pembersih wajah yang diberikan sebagai bonus tersebut. Ternyata pembersih wajah itu benar-benar cocok di kulitku. Akhirnya sesuatu yang selama bertahun-tahun kuimpikan terjadi. Jerawatku hilang, bukan sekedar membaik sementara, tetapi benar-benar berhenti muncul. Aku sampai berpikir, padahal ini hanya bonus, tapi justru inilah produk yang selama ini kucari. Ternyata produk itu tidak mengandung pewangi dan diformulasikan untuk berbagai jenis kulit. Karena cocok di kulitku, begitu produknya habis, aku pun membeli yang ukuran jumbo, isinya 120 gram. Setelah setahun penggunaan, saat hendak membeli ulang, varian yang biasa kupakai ternyata sudah habis dan tidak diproduksi lagi. Sebagai gantinya, merek tersebut meluncurkan beberapa produk baru, tapi dengan formulasi yang berbeda. Karena tidak menemukan produk yang sama, aku memutuskan beralih ke perawatan wajah lain. Oke, kedua, awalnya aku khawatir jerawat akan kembali muncul jika harus berganti produk. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi karena saat itulah aku menyadari tipe kulitku yaitu termasuk tipe kulit sensitif. Saat beralih ke produk lain yang juga diperuntukkan bagi kulit sensitif, kulitku tetap baik-baik saja. Meski demikian, aku hanya menggunakan pembersih wajah karena kulitku memang sangat sensitif. Saat itulah aku menyadari bahwa yang menyembuhkan bukan sekedar mereknya, melainkan karena akhirnya aku menemukan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kulitku. Selama bertahun-tahun, aku selalu fokus mencari produk yang paling terkenal, paling mahal, atau paling banyak dipromosikan. Padahal yang sebenarnya aku butuhkan adalah memahami kondisi kulitku sendiri. Pelajaran terbesar yang aku dapatkan bukan hanya tentang perawatan wajah, melainkan tentang hidup. Terkadang kita menghabiskan begitu banyak waktu mencari jawaban di tempat yang salah, karena tergiur oleh janji yang terdengar meyakinkan. Padahal solusi yang tepat bukanlah yang paling mahal atau paling populer, melainkan yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Dan seringkali proses menemukan kecocokan itu membutuhkan waktu, kesabaran, serta banyak percobaan. Setelah lebih dari 1 dekade berjuang melawan jerawat, kini wajahku benar-benar telah sembuh. Oke, pada akhirnya aku belajar bahwa mengenali diri sendiri jauh lebih penting daripada mengikuti apa yang cocok untuk orang lain. Karena apa yang menjadi solusi bagi banyak orang belum tentu menjadi solusi bagi kita, dan apa yang tampak sederhana justru bisa menjadi jawaban yang selama ini kita cari. Oke, ini ceritanya teman-teman. Cukup panjang ya teman-teman. Tapi aku harap teman-teman sambil baca atau mungkin teman-teman bisa mendapatkan inti dari ceritanya gitu ya. Oke, Evolven tadi ya. Wah, ini teman-teman akhwat atau perempuan nih yang kayaknya relate banget gitu ya. Utamanya yang wajah-wajah sensitif gitu ya. Kalau cowok, kebetulan kalau aku sih aku nggak terlalu pusing tentang ini ya, tentang wajah gitu ya. Aku justru aku nggak tahu apa-apa yang disebut serum untuk untuk jerawat ini aku nggak tahu gitu ya. Karena aku nggak pakai gitu ya. Oke, teman-teman, kita ngelihat si Evolven sebagai penulis di cerita kedua gitu ya. Dia tuh lagi bercerita tentang pengalamannya yang awalnya tuh mungkin sebagai kayak kesalahan banget gitu ya. Dia melakukan kesalahan, membeli produk yang nggak jelas gitu ya, nggak, karena dia masih nggak tahu gitu ya. Jadi dia beli-beli aja. Kemudian dari kesalahannya itu ber, berakibat atau punya konsekuensi wajahnya itu jadi kayak sensitif, kemudian punya jerawat yang
sering muncul gitu ya, nggak mau berhenti munculnya gitu ya, selalu muncul gitu ya. Nah, dari situ juga gitu ya, Kak Evolven gitu ya, si pencerita itu melakukan usahanya gitu ya untuk minimal memperbaiki kesalahannya gitu ya. Walaupun mungkin nggak bisa diulang kembali gitu ya untuk tidak beli produk itu, dia coba untuk memperbaiki apa kesalahannya yaitu dengan berusaha mengobati wajahnya yang mungkin sering muncul jerawat itu gitu ya. Nah, dari situ beberapa kali mencoba, Mbak Ipul Pen ini mencoba untuk produk ini masih kurang pas gitu ya. Bahkan produk-produk yang paling mahal sekalipun dia coba gitu ya. Bahkan orang tuanya pun rela untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa membuat Mbak Ipul Pen ini terbebas dari penyakitnya itu gitu ya. Atau jerawat yang tadi gitu ya. Nah, tapi dari situ Mbak Ipul Pen tuh padahal niatnya itu ataupun usahanya itu udah keras banget gitu ya. Dia bilang tadi udah sampai 10 tahun lebih gitu ya. Menjalani kayak mencari pengobatan yang tepat untuk kulitnya gitu ya, untuk wajahnya gitu ya. Tapi belum sampai menemukan. Sampai suatu ketika justru di tempat ataupun di situasi yang nggak pernah dia duga, dia menemukan sabun atau pengobatan yang tepat untuk penyakitnya gitu ya. Sampai-sampai dia tuh nggak nyangka yang awalnya itu hanya sekedar bonus atau sekedar produk yang nggak laku dikasih bonus aja gitu ya, justru itu yang menjadi obat atau penawar dari wajahnya tadi gitu ya. Dan dari situ dia tuh sangat sangat banyak sekali mendapatkan pelajaran dari kejadian ini. Salah satunya tadi dia tuh bilang gitu ya, Mbak Ivorken bilang kita terkadang fokus kepada hal-hal yang eh, banyak orang cari gitu ya, tapi tanpa memahami apa yang kita butuhkan. Nah, itu penting banget buat kita juga, teman-teman. Ini bukan perkara tentang jerawat, bukan perkara tentang wajah yang rusak karena eh, jerawat atau apapun gitu ya, tapi perkara tentang kehidupan juga. Jadi di kehidupan itu juga kita bisa analogikan kayak Mbak Apple Pen gitu ya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata Allah kasih jawaban dari usaha-usahanya itu dari sesuatu yang sederhana, yaitu dapat bonus gitu ya. Bonus ini sekedar bonus dari pembelian produk yang dia ingin beli gitu ya. Tapi ternyata justru bonusnya itu yang menjadi obat penawar dari wajahnya tadi. Bukan produk yang dia beli sampai mahal tadi gitu ya, tapi bonusnya. Nah, itu bisa kita lihat di kehidupan kita tuh juga terkadang gitu. Kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, tapi ternyata Allah buat sesuatu yang sederhana sebagai penolong diri kita gitu ya. Nah, itu kalau yang aku baca dari cerita ini, mungkin Bang Yans punya pandangan lain atau punya cerita juga yang terkait dengan cerita ini boleh. Mungkin Bang Yans pernah jerawatan 10 ini 10 bintik gitu ya. Atau gimana? Oke, boleh boleh. Silakan Bang Yans. Coba ya. Jadi iya, kalau kita udah dengar, udah simak ceritanya tadi itu cukup menarik gitu ya. Cuman memang untuk aku pribadi nggak pernah mengalami hal-hal yang demikian gitu ya. Paling ada kekhawatiran lebih itu ada, tapi saat dulu masa-masa remaja gitu ya. Remaja itu SMP SMA tuh ada tuh masa-masa begitu tuh. Jadi ada hal-hal yang kita sebenarnya kita nggak perlu pusingin dalam artian jangan terlalu berlarut di dalamnya gitu ya. Cukup kita apa ya? Kalau kita tahu wajah kita bermasalah, oke, kita cari solusinya. Apakah mungkin ke apa namanya spesialis yang paham dengan perkulitan dan sebagainya gitu kan. Tanpa kita perlu ini nih apa namanya khawatir mendalam. Mana ada hikmah yang bisa kita ambil ya tadi ceritanya. Jadi kadang kita nggak perlu itu tadi nggak perlu terlalu banyak mencari sesuatu yang nggak kita perlukan gitu. Sehingga kita mengabaikan hal-hal penting yang lain gitu. Kita cukup pada hal yang kita butuhkan aja gitu. Perlu cari yang ingin seperti ini seperti enggak. Kita kadang cuma butuh satu piring buat ngenyangin perut kita, nggak perlu berpiring-piring atau berbaskom bermangkuk makanan segala macam untuk menuhin perut kita yang sejengkal ini gitu. Ya teman-teman tuh nilai yang cukup bagus kalau memang akhirnya si pengirim ini dapat mengambil hikmah gitu ya dari ceritanya sendiri gitu. Karena kadang juga nggak sedikit dari kita tahu kejadiannya, tapi kita nggak bisa mengambil suatu pelajaran gitu kan. Sering banget nih kita ngalamin hal-hal A, B, C, tapi kita nggak dapat-dapat juga sampai sekarang itu maksudnya apa gitu, hikmahnya apa gitu. Tapi cukup keren ini pengirim dia bisa
sadar ya, dia bisa memahami ya. Keren keren. Semangat ini buat pengirimnya. Semangat semangat terus. Oke, karena kalau cowok tuh rata-rata kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu fokus ke kayak permasalahan wajah gitu ya. Jarang banget aku ngelihatnya. Kayaknya juga termasuk kayak gitu ya. Iya betul. Betul betul betul, betul banget. Nah, ya. Apalagi udah jadi bapak-bapak sekarang ya, nggak terlalu mikir Iya. lagi. Lebih penting, lebih penting urusan anak gitu ya. Iya. Oke, oke, oke. Betul banget Kian. Aku juga sering banget gitu ya. Sering banget dapat cerita dibacain ini ya. Banyak sekali cerita-cerita dibacain ini tuh kayak ceritanya kayak sesuatu yang sederhana banget kayak jatuh dari motor. Kemudian mereka tuh menceritakan setelah itu mereka memberikan konklusi sendiri gitu ya. Dan aku juga tersadar, oh iya ya, kejadian sekecil ini pun bisa mendapatkan pelajaran tentang kehidupan tuh besar banget gitu ya. Kalau sananya kita tuh mau kayak eh, melihat lebih dalam gitu ya dari kejadian itu gitu ya. Contoh sederhana kayak si Mbak Apple Pen gitu ya, yang lagi kita bahas pada malam hari ini nih. Dia sekedar kayak melakukan kesalahan gitu ya, jerawat di wajah gitu ya. Yang pastinya kalau perempuan tuh sensitif banget tentang wajah gitu ya, pengen banget kelihatan kayak bagus kalau perihal wajah gitu ya. Dan dia berusaha banget gitu ya, berusaha banget di sini untuk memperbaiki kayak penyakit di bagian jerawat ini gitu ya, penyakitnya ini. Dan aku ngelihat usahanya tuh udah keren banget gitu ya. Usahanya tuh udah semaksimal banget. Ya coba untuk cari produk-produk yang cocok untuk dia gitu ya. Dia cari produk-produk yang termahal sekalipun, dia berani berani bayar mahal gitu ya untuk bisa sembuh dari penyakitnya nih. Tapi kembali lagi, Allah punya caranya gitu ya. Allah punya caranya. Mbak Eiffel Pen justru menemukan penyembuhnya gitu ya. Penawar dari wajahnya tadi, solusi dari penyakit wajahnya tadi, itu dari hal yang tidak pernah dia duga gitu ya. Dan itu disampaikan oleh Mbak Eiffel Pen gitu ya. Terkadang kita tuh di dalam kehidupan itu seringkali hanya fokus kepada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan, tapi karena kita tadi nggak tahu gitu ya ke depannya seperti apa, kita nggak tahu solusinya itu di mana, tapi kita tetap lakukan hal-hal yang justru itu membuang banyak sekali energi kita gitu ya. Dan Allah punya caranya sendiri untuk memberikan solusi untuk kita gitu ya. Walaupun mungkin dari hal sesederhana mungkin. Dan dari cerita ini juga, aku melihatnya Mbak Everpen tuh udah dapat banget hikmahnya gitu ya. Mungkin setelah ini, Mbak Everpen ketika mengalami hal yang sama gitu ya, dia punya sakit di wajah lagi, mungkin mengulang kembali, dia nggak bakal fokus kepada serum-serum yang mahal, mungkin eh, sabun-sabun wajah yang banyak rekomendasi orang lain gitu ya. Dia bakal lebih fokus kepada penyelesaian untuk wajahnya itu seperti apa gitu ya. Dia bakal fokus ke situ. Jadi kalau dari aku sih ngelihatnya Mbak Evelyn tuh karena dia udah mengalami eh, proses ini gitu ya. Proses ini yang dari awalnya dia tuh mencari banget untuk pengobatan ini, berusaha semaksimal mungkin, mengusahakan pengobatan terbaik gitu ya. Tapi ternyata yang menjadi solusi yang terbaik untuk dia, Allah buat dari hal yang tidak pernah dia duga, yaitu dari produk bonus gitu ya. Produk bonus ya kalau kita tahu teman-teman, produk bonus itu kayak gratisan lah dibelikan dari toko gitu ya, seller toko. Tapi ternyata itu yang menjadi solusi buat Mbak Apple Pen yang dimana dia tuh udah mengalami penyakit wajahnya itu atau jerawat di wajahnya itu tuh udah sampai 10 tahun belum nemuin tapi Allah buat sesuatu sederhana untuk bisa sembuh dari penyakit itu gitu ya. Dan itu menjadi pelajaran banget buat aku, buat teman-teman yang join, terutamanya buat Mbak Apple Pen gitu ya. Next, mungkin Mbak Apple Pen bakal lebih mudah untuk berpikir terkait dengan penyelesaian permasalahannya gitu ya. Dia bakal lebih enjoy, dia bakal lebih mudah untuk menentukan langkah apa yang bakal dia lakukan ketika menemukan permasalahan yang mungkin mirip, mungkin permasalahan yang bakal lebih sulit lagi, tapi dia bakal lebih mudah menurut aku. Dia bakal lebih mudah untuk menemukan solusi dari permasalahannya karena dia udah mengalami sendiri nih. Allah tuh bisa memberikan solusi dari hal yang tidak pernah kita sangka, dari hal yang tidak pernah kita duga, hal sekecil produk bonus yang nggak kita anggap sebagai produk yang kita mau beli, tapi itu menjadi solusi buat Mbak Apple Pen gitu ya. Dan itu keren banget menurut aku. Oke, ini Mbak Raina nih bilang nih, aku suka sama konklusi di akhir ceritanya. Kadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu mencari jawaban di tempat yang salah, hanya karena tergiur janji manis.
Damn, dia bilang. Damn, damn. Padahal solusinya sedekat mengenali diri sendiri. Terima kasih sudah sharing perjalanan hebatnya ke Apple Pen. Itu dari Kak Apple Pen, aku rasa sih keren banget sih. Walaupun mungkin sesederhana ceritanya karena jerawat gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang bisa mengalami hal yang sama kayak kayak Kak Apple Pen gitu ya. Dia punya penyakit jerawat yang udah 10 tahun, tapi karena dia kemudian dia sembuh, tapi karena dia tidak mengambil manfaat atau mengambil pelajaran dari kejadian itu, dia biasa-biasa aja gitu ya. Dia justru bangga dengan usahanya. Dia nggak berpikir bahwa ternyata Allah tuh mudah banget untuk memberikan solusi dengan hal sesederhana ini gitu ya. Walaupun mungkin di sini yang bisa kita ambil tuh semangat ke Apple Pen-nya menurut aku. Semangat ke Apple Pen-nya untuk bisa sembuh, untuk bisa menemukan solusi dari penyakitnya, itu udah keren banget. Itu yang harus diapresiasi banget dari Kak Apple Pen. Karena dia nggak nyerah teman-teman. Coba bayangin teman-teman, 10 tahun teman-teman. Kalau 10 tahun kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita tuh sering kali, jangankan 10 tahun gitu ya, 1 tahun aja, kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi dari permasalahan kita. Terkadang rasa-rasa, pikiran itu terkadang kayaknya udah takdirnya kayak gini deh, nggak mau lagi deh, kayak sudah biarin aja deh. Kita tuh udah nyerah duluan. Tapi Mbak Apple Pen 10 tahun dia berusaha mencari produk yang cocok untuk kulitnya, untuk permasalahan di wajahnya. Dia bisa mendapatkan itu ketika di 10 tahun terakhir, 10 tahunnya gitu ya. Di tahun ke-10-nya gitu ya. Dan itu hebat banget. Ketika Mbak Apple Pen nggak berhenti berusaha, ketika dia tetap mengusahakan apa yang dia bisa, gitu ya, itu perlu diapresiasi dan tugas kita sebagai manusia ya kayak gitu teman-teman. Ketika kita menemukan permasalahan, ketika kita lagi di landa ujian, gitu ya, ketika kita lagi dalam proses belajar, kita tuh tetap mengusahakan apa yang kita bisa, gitu ya. Kebetulan, gitu ya, kebetulan kayak Apple Pen ini mungkin orangnya tuh berada juga gitu ya. Jadi untuk membeli produk-produk mahal, produk-produk yang cocok, mencari produk-produk yang pas untuk wajahnya tadi, itu mudah juga gitu ya. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin, berusaha dengan kapasitas dirinya juga gitu ya. Dan itu perlu banget untuk kita contoh teman-teman. Perlu banget untuk kita lakukan juga ketika kita lagi mengalami situasi, masalah, ujian, cobaan gitu ya. Ataupun apapun itu, tugas kita sebagai manusia mengusahakan semaksimal mungkin. Dan solusi dari Allah tidak pernah kita tahu, bisa jadi kayak ini gitu ya. Hal sekecil, sesimpel produk bonus gitu ya. Produk yang nggak pernah kita inginkan, produk yang nggak menjadi tujuan kita, justru itu menjadi solusi yang terbaik untuk kita. Dan itu Allah buat untuk kita teman-teman. Jangan pernah bilang bahwa itu adalah keberuntungan aja, tapi pastikan ketika kita mengalami hal yang seperti Kak Apple Pen gitu ya, pastikan kita senantiasa menyangkutkan atau mengaitkan semua kejadian yang kita alami itu kepada Allah, teman-teman. Jangan sampai kita tuh ngerasa kayak ini keberuntungan aku nih, keberuntungan aku nih. Aku sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan aku bisa menemukan ini deh. Jangan sampai kayak gitu, teman. Kita pastikan semua kejadian yang kita usahakan, semua kejadian yang bisa sampai ke titik tujuan itu semua atas bantuan Allah dan tugas kita sebagai manusia senantiasa berprasangka baik sama Allah. Allah tuh tahu yang terbaik untuk kita dan kita sebagai manusia mengusahakan sebisa kita, semaksimal kita gitu ya. Oke, Kak Apple Pen keren banget untuk ceritanya. Makasih banget untuk ceritanya gitu ya. Walaupun mungkin agak menges karena panjang gitu ya. Tapi seru-seru. Oke, teman-teman yang lain boleh untuk menanggapi. Mungkin teman-teman yang join, temannya banyak perempuan ya. Mungkin ada pengalaman, ada kayak pernah berada di fase kayak galau karena wajah gitu ya, karena wajahnya masih ada penyakit kayak jerawat banget banyak gitu ya. Nah itu boleh di share juga. Karena ini aku yakin kayak Volpen ini perempuan gitu ya, karena dia sensitif banget tentang wajah gitu ya. Dan aku tahu kalau sensitif tentang wajah itu pastinya perempuan. Oke, Kak Yans, gimana? Ada tambahan, Kak Yans? Cukup dari aku, Praka. Oke, cukup ya. Wis, kameranya bisa gitu ya? Maju mundur gitu ya? Gimana gimana? Kameranya bisa maju mundur gitu ya? Nggak tahu aku ini otomatis Kak Yans. Jadi kalau aku mundur dia mundur. Oke, oke. Sudah cukup Kak Yans? Cukup, cukup. Cukup ya. Wah, itu. Emang kalau di segmen dibaca ini kebanyakan kita tuh ya
mendapatkan pelajaran juga Kak Yan. Jadi bukan sekedar kita tuh membacakan aja gitu ya, menanggapin apa yang kita bisa tanggapin gitu ya. Tapi terkadang kita tuh sebagai penanggap gitu ya, sebagai respon dari ceritanya itu juga mendapatkan manfaat juga. Kayak gimana nih melihat cerita ini? Dapat nggak apa yang kayak bisa analogikan dari kehidupan kalian mungkin? Iya, dapat dapat cukup dapat sekali gitu ya, karena itu tadi kan sering banget kita kayak gitu, eh dapat masalah, dapat jawaban, tapi kita nggak tahu, nggak dapat apa-apa gitu, sering gitu kan. Karena itu kan keterbatasan kita kan. Tapi kalau kita Nah, sering melatih tadi, melatih untuk mereflekskan diri, melatih untuk lebih sensitif gitu kan terhadap hal-hal itu gitu kan. Bisa lama-lama kita bisa cepat dapat hikmah. Yang penting jangan langsung menyalahkan aja udah. Tetap terus di ini apa namanya? Dipelajarin lebih dalam gitu kan. Dan yang paling penting ya setiap itu nggak ada yang sia-sia, pasti Allah ngasihnya kan. Boleh jadi mungkin ngasihnya biar supaya kita lebih sabar, atau boleh jadi ngasih begitu supaya kita lebih bersyukur gitu kan. Tahu nih rasanya kalau punya wajah begini gitu kan. Gitu. Kadang kan kita nggak tahu tuh. Banyak tuh POV-nya sebenarnya bisa banyak kalau misalnya kita bisa lebih lebih mendalami lagi gitu kan. Atau boleh jadi juga karena kita terlalu mencari tadi kan, mencari oh harus ini harus itu, padahal kadang-kadang apalagi kalau cewek-cewek ya, kalau kalau cewek-cewek itu yang saya tahu dan sedikit memahami, cewek-cewek itu lebih sensitif juga tentang hormon gitu ya. Jadi apalagi yang sudah pubertas itu pasti tiap dia mulai datang masanya setiap bulan tamunya itu hormonnya akan tidak stabil, itu bisa juga ngaruh ke wajah gitu. Jadi waktu pada saat normal aja kita udah pakai sesuatu yang aneh di wajah, tambah posisi wajah kita lagi ada hormon yang nggak stabil, udah bisa jadi efek juga gitu. Kalau bagi saya sih yang paling cakep tetap satu air wudhu, itu paling cakep tuh. oke oke keren keren ya makasih makasih Kak Yan atas tanggapannya betul betul. Apa yang Kak Yan bilang tadi banyak sekali ya sebenarnya pelajaran yang kita dapat dari apa yang diceritakan oleh Mbak Apple Pen gitu ya. Dari panjangnya ceritanya tadi itu banyak banget dari usahanya dari hikmah yang dia dapat gitu ya setelah kejadian itu gitu ya. Semoga teman-teman yang join juga dapat ya inti kemudian pelajaran dari cerita kedua ini dari Mbak Apple Pen gitu ya. Mbak Apple Pen. Oke, teman-teman dan Kak Yan, gimana kita lanjut Kak Yan? Lanjut. Lanjut dulu ya, lanjut lagi kita ya. Karena nggak terlalu banyak juga, tapi lumayan panjang gitu ya ceritanya nih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke, sekarang gimana Kak Yan? Udah muncul atau belum nih? Jul. Muncul ya. Oke, oke ini tadi cerita kedua Apple Pen. Nah ini, sorry sorry. Oke, ini teman-teman. Nama anonimnya, aduh, tutup ya. Queen Serapina, Serapina, Serafina atau Serafina. Queen Bella, Kak Queen ya. Oke. Oke, ini nama anonimnya teman-teman dari Kak Queen. Ini cerita ketiga dari segmen dibacain pada malam hari ini teman-teman. Oke, aku bacain lagi. Assalamualaikum Hyung Praka dan teman-teman semua. Oh ya, ini slide-nya ada dua teman-teman. Jadi setelah ini ada slide lagi. Jadi boleh dibaca atau mungkin disimak. Aku bacanya ya. Assalamualaikum Hyung Praka dan teman-teman semuanya. Aku mau sedikit cerita. Tepat 7 bulan lalu, daerahku Aceh Tamiang pernah dilanda banjir bandang yang cukup dahsyat, menghabiskan ribuan rumah, termasuk aku. Oke, menghilangkan banyak nyawa, bencana yang membuat kami semua kehilangan. Bagaimana kami kelaparan, kehausan, dan sebagainya. Tapi di balik bencana mengajarkanku arti ketabahan, keikhlasan, kekuatan, dan rasa syukur. Karena apa? Pertama, di saat kejadian itu, aku dan keluarga mengungsi di ruko tempat penyimpanan mie instan. Di saat banjir itu, kami yang sudah kelaparan karena tidak bisa mencari makanan karena air yang cukup tinggi dan arus yang cukup deras, akhirnya kami yang ada kurang lebih 50 kepala di dalam ruko yang kecil itu naik ke tingkat paling atas untuk mengambil makanan itu. Dengan resiko kalau pemiliknya marah dan minta ganti, kami akan ganti sama-sama.
Alhamdulillahnya, kami makan mie itu hanya direbus dengan air. Dan satu piring kami bagi dengan sesuai jumlah keluarga. Kami juga kekurangan air bersih dan bahkan enggak minum. Setelah air surut dan kami bisa turun, betapa kagetnya kami saat itu. Bagaimana berantakannya dan seperti kata orang-orang luar sana bahwa kota kami seperti kota zombie. Kelaparan, kehausan, kaki telanjang, dan baju kotor. Kehilangan rumah, kami yang gak punya apapun selain apa yang ada di badan. Aku dan keluarga membangun tenda seadanya, hanya dengan terpal yang diikat dengan tali. Kalau hujan kebasahan, tidur kena angin. Dan hanya mengharap belas kasihan dari orang, karena untuk mencari makan juga rumit. Tapi di balik bencana yang Allah kasih ke kami, juga mengajarkan arti saling tolong-menolong, dan Allah juga menunjukkan sifat asli manusia sesungguhnya. Orang yang tulus untuk aku dan mana yang hanya sekedar butuh. Di situ Allah tunjukkan, dan di sini Allah menunjukkan bahwa ketika Ia memberi sesuatu tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Aku kehilangan banyak rumah, pakaian, semua yang pernah aku miliki menandakan bahwa itu bukan sepenuhnya untukku. Oke. Slide keduanya, dan kita mencari apa-apa yang bisa kita gunakan di tempat di mana benda-benda itu di bawah air. Tempat di mana memang semua barang numpuk di tempat itu. Padahal setelah 3 bulan pasca banjir, barang-barang di situ sudah banyak diambil orang. Ada satu hal yang buat aku kaget dan nangis terharu. Barang milik aku, baju milik aku masih ada dengan ketimbun lumpur yang udah keras. Aku gali tanah lumpur itu dan aku menemukan beberapa barang milik aku. Dari sini aku mengerti mau sejauh apapun dan mau gimana pun, kalau itu emang untuk kamu, maka ia akan tetap untukmu. Meski udah kurang lebih 3 bulan tertanam lumpur akan kembali ke kita. Tapi kalau bukan milik kita, mau kita bawa pun, mau kita selamatkan pun tidak akan jadi milik kita. Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa aku ambil dari bencana itu. Ternyata Allah sebaik itu. Ia memberikan bencana pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Dan mungkin 7 bulan lalu kami menderita dan merasakan bertahan untuk hidup. Meskipun kami di sini belum sepenuhnya normal seperti biasa, tapi kami percaya akan rencananya. Dan sekedar mau ucapkan terima kasih jika ada mungkin teman-teman di sini yang pernah memberikan sebagian hartanya untuk kami yang ada di Aceh Tamiang. Aku mewakili masyarakat Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah segantikan kebaikan kalian semua. Terima kasih sudah mendengar cerita aku, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari Kak Queen gitu ya. Kak Queen Selaphin. Oke. Wah, ini kita flashback lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu semua gitu ya terkait dengan bencana yang ada di Indonesia, utamanya di Provinsi Aceh gitu ya. Kebetulan salah satu member ada yang dari Aceh juga dan orangnya mengalami langsung gitu teman-teman. Dan dia udah berani cerita di sini, itu keren banget sih. Dan sebelum aku menanggapi ataupun aku menjelaskan terkait dengan ceritanya, aku turut berduka cita terkait dengan musibah gitu ya, walaupun sudah 7 bulan yang lalu gitu ya. Tapi kembali lagi namanya musibah kita nggak pernah tahu gitu ya teman-teman. Aku hanya bisa berdoa buat saudara-saudara kita gitu ya, teman-teman kita yang ada di Aceh Tamiang, semoga mereka dikuatkan, mereka dimudahkan. Apalagi dia bilang tadi di ceritanya ini, Kak Queen ini dan masyarakat sana tuh masih belum terlalu normal gitu ya. Walaupun mungkin belum normal banget gitu ya, tapi setidaknya mereka udah bisa makan, udah bisa dapat air bersih, udah bisa menjalani kehidupan walaupun mungkin itu sangat berbeda banget sebelum kejadian gitu ya. Tapi kita sama-sama berdoa teman-teman, semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh Tamiang, teman-teman kita yang ada di sana yang lagi kena bencana gitu ya, semoga Allah selamatkan mereka, kuatkan mereka, dan semoga Allah juga membantu mereka dari semua kesulitan yang mereka alami gitu ya. Dan kalaupun teman-teman punya harta gitu ya, punya harta atau punya kelebihan harta gitu ya, boleh banget untuk teman-teman salurkan ke sana gitu ya, ke orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Oke teman-teman, dari cerita ketiga Kak Queen gitu ya, Kak Queen bercerita terkait dengan bencana yang
7 bulan lalu sangat menggemparkan di negara kita gitu ya, Indonesia, khususnya di daerah Provinsi Aceh gitu ya. Dan ini orangnya langsung gitu ya, yang bercerita terkait dengan bencananya. Kita nggak mengalami teman-teman, kita hanya melihat di televisi, di sosial media, itu parah banget, dan kita sekedar melihat dari sosial media aja itu kayak sedih banget gitu ya. Bagaimana mereka yang mengalami teman-teman, itu sungguh sangat berat banget menurut aku. Dan saat ini ketika keadaannya mungkin udah lumayan normal gitu ya, Kak Queen sebagai pencerita ketiga pada malam hari ini udah berani cerita di sini, udah mau membuka suara gitu ya terkait dengan kejadian-kejadian yang dialami selama bencana gitu ya. Itu sangat perlu diapresiasi banget gitu ya. Mungkin banyak sekali orang-orang yang kena bencana kayak gitu bakal trauma banget gitu ya. Bakal trauma banget, bakal nggak mau membuka diri, itu banyak banget. Tapi di sini Kak Queen udah berani cerita, udah mau menyampaikan kejadian-kejadian, utamanya dia menyampaikan kejadian dan dia dapat hikmah dari kejadian itu, dan dia coba untuk berbagi kepada kita teman-teman yang join, yang ada di segmen dibaca, yang ada di Hack gitu ya. Dia pengen berbagi cerita-cerita yang ketika dia dilanda musibah, dan dia juga mendapatkan pelajaran yang sangat banyak dari bencana-bencana itu. Dan perlu diapresiasi juga di sini Kak Queen sebagai penceritanya gitu ya. Dia walaupun terkena bencana, dia bercerita tentang bencana yang membuat keluarganya, warga-warga di sana kelaparan, kehausan, kesusahan dalam menjalani kehidupan. Dia masih bisa bilang, aku mendapatkan pelajaran dari bencana ini, aku mendapatkan pelajaran yang banyak gitu ya, hikmah, manfaat, dan dia tetap percaya bahwa semua kejadian ini nggak mungkin Allah buat, nggak mungkin Allah buat terjadi gitu ya, nggak mungkin Allah meridho ini terjadi tanpa adanya tujuan, tanpa adanya hikmah atau pelajaran dari kejadian ini. Dan itu udah keren banget menurut aku. Jadi buat Kak Queen, semoga kamu senantiasa diistiqomahkan gitu ya, dikuatkan, dan aku harap warga-warga di sana bisa seperti Kak Queen, senantiasa berprasangka baik sama Allah atas semua kejadian. Pun dengan kejadian kayak bencana ini, itu banyak sekali orang-orang yang sampai stres, sampai nggak bisa bangkit lagi, sampai nggak mau membuka diri lagi karena bencana yang begitu dahsyat. Tapi di sini Kak Queen udah berani eh, menyampaikan di sini, udah berani cerita di sini, itu udah keren banget gitu ya. Teman-teman, kita sama-sama baca tadi gitu ya, Kak Queen sebagai pencerita ketiga dari segmen dibaca pada malam hari ini, dia bilang eh, ketika terjadi bencana gitu ya, dan bencana itu ngebuat warga di sana, utamanya keluarga Kak Queen ini, mengalami kelaparan, kehausan, kesusahan mencari air minum gitu ya. Nah, tapi di situ dia bencana itu, Kak Queen juga bercerita gitu ya. Dari bencana itu tuh Kak Queen juga mendapatkan pelajaran gitu ya. Pentingnya bersabar, pentingnya ikhlas tentang apa yang dia miliki selama ini. Dia dalam sekejap gitu ya. Allah bisa buat apa yang dimiliki oleh Kak Queen itu hilang dalam sekejap gitu ya. Dan di situ banyak sekali pelajaran yang Kak Queen bilang terkait dengan bencana yang dialami gitu ya. Kita sebagai orang yang nggak mengalami tapi tahu dengan kejadiannya, mungkin hanya sekilas melihat, merasa sedih, merasa iba tanpa mengambil pelajaran. Tapi di sini orangnya langsung teman-teman, orang yang mengalami kejadian itu, orang yang mengalami bencana itu bercerita, dan dia coba untuk memberikan pelajaran yang dapat dia dapatkan dari bencana itu kepada kita yang nggak mengalami, teman. Itu keren banget menurut aku. Jadi aku harap sih dari cerita ini gitu ya, kita tuh bisa banget untuk mendapatkan pelajaran, utamanya eh, keteguhan mereka gitu ya, keteguhan mereka, kekuatan mereka sampai mereka bisa bertahan sampai sejauh ini gitu ya. Nah, di sini Kak Queen sebagai orang yang mengalami di bencananya gitu ya, dia merasa kehilangan dari rumah, dari pakaian, apapun yang dimiliki itu kehilangan banget gitu ya, terbawa arus, dibawa banjir gitu ya, dan dia sulit untuk mencari makan, mencari minum, sulit di situ gitu ya, ketika bencana itu terjadi. Tapi di balik itu semua masih ada rasa syukur tentang keikhlasan, dan dari kejadian itu Kak Queen ini bercerita bahwa dia tuh mendapatkan pelajaran banget tentang rasa saling tolong menolong itu. Mungkin di kejadian banjir itu ada teman-teman yang lihat gitu ya di sosial media, di berita-berita, tuh kita lihat ada warga-warga yang nggak saling kenal, tapi mereka tetap saling tolong menolong.
Dan itu terlihat banget ketika bencana itu terjadi gitu ya. Kak Queen ini bercerita dengan apa yang dia alami sendiri, apa yang dia dapat dari kejadiannya gitu ya. Dan salah satunya tadi dia bisa melihat tolong menolong warga-warga yang mungkin selama ini nggak pernah dia lihat. Ketika kejadian itu terjadi, dia mendapatkan itu gitu. Dia melihat secara langsung gimana warga-warga itu tanpa melihat siapa, tanpa melihat keluarga siapa atau apapun, dia tetap saling tolong menolong gitu ya. Dan itu yang didapat dari apa yang dialami oleh Kak Queen ini. Kak Yans, Bang Yans, boleh menanggapi dari cerita ketiga ya, dari cerita ketiga, Kak Queen, namanya Kak Queen ya. Nah ini boleh nih, Kak Yans, Bang Yans nih, mungkin ada yang disampaikan boleh, silakan. Ya, sebenarnya aku udah nggak bisa berkata-kata lagi nih kalau lihat ya, bencana yang terakhir ya. Jadi dari aku tuh turut berduka cita juga buat saudara-saudara kita yang berada di Aceh dan sekitarnya. Memang pada saat itu kita semua juga andaikan berada di posisi itu nggak tahu ya harus ngapain ya gitu. Pegangan kita tuh cuma satu, cuma Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang lain gitu kan. Karena untuk mendapatkan sumber bahan pokok aja kita udah bingung mau cari di mana, ya kan? Bahan pokok dalam artian dalam hal ini tuh air gitu. Air itu yang udah sangat sangat parah bentuknya gitu ya. Itu yang kita butuhin banget di tubuh kita itu udah nggak ada, itu kan udah cukup cukup sangat berbahaya ya bagi kita ya. Jadi buat sender sekali lagi saya turut berduka cita. Semoga teman-teman di sana, saudara-saudara di sana selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kekuatan gitu ya, selalu apa namanya menjadi sesuatu yang lebih baru lah, dalam artian lebih baru dengan adanya bencana ini jangan menjadi berputus asa, tetap apa namanya berpegang teguh, tetap menjadi menguatkan keimanan gitu ya bahwasannya apapun yang terjadi, apapun yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik buat kita, buat saudara-saudara yang di sana. Mungkin nggak sekarang tapi nanti mungkin bisa mendapatkan hikmahnya gitu ya bahwa kalau tidak terjadi hal begini kita nggak akan tahu nanti akan ada seperti apa gitu ya. Tetap apa namanya tetap baik sangka kepada Allah gitu. Itu ya buat saudara-saudara yang di sana tetap semangat, hidup masih terus berjalan, lanjutkan terus perjuangan. Masya Allah, betul-betul Kak Yans. Wah, kalau mau melihat bencana tuh itu udah parah banget ya kan, apalagi kan di Aceh ini termasuk bencana-bencana yang besar kayak itu udah pernah terjadi juga kayaknya waktu 2024 2004 gitu ya. Kalian mungkin tahu tentang ini atau waktu Iya itu betul. gimana nih? 2004 waktu itu kalian masih ini Itu tahu juga dengan beritanya? lumayan parah ya, itu saya masih Hmm. umur berapa ya? SMP kok setelah itu kejadian Hmm. itu. SMP SMP kan? tiba-tiba hari Minggu pagi ya, hari Ahad pagi itu mendadak goyang tuh. Saya kan di Medan ya, goyang Kerasa warga juga. berasa sampai ke Medan gitu kan. Gak berapa lama dapatlah kabar dari berita kan bahwasannya air naik gitu kan, tsunami Hmm. gitu ya. Dan kita tahu itu pemain cukup parah ya gitu ya, porak-porandakan seluruh area pesisir di Provinsi Aceh kan pada saat itu. Jadi mungkin situasinya hampir mirip dengan yang sekarang, cuman bedanya adalah beda masa aja. Kalau dulu mungkin masih masanya apa namanya nggak terlalu seperti sekarang canggihnya gitu kan. Jadi kita bisa tahu sekarang kan mungkin dulu lebih parah gitu. Karena kan kita itu ngelihat lebih parah karena informasi begitu cepat kan bisa kita terima. Hmm. Oh, ada kejadian seperti ini. Kalau dulu kita cuma dari berita kan, dari televisi ataupun dari majalah, koran dan sebagainya gitu kan. Ya kita nggak bisa tahu real time seperti apa. Sekarang itu eh, ya bagian daripada hikmah juga gitu ya. Kemajuan teknologi kan. Jadi kita jadi tahu nih, oh teman-teman kita di sana saat ini butuhnya air misalnya. Oke, jadi orang-orang bisa pada buat bantuan kan, menggalang dana untuk bagaimana bisa mendapatkan air bersih kayak gitu kan. Kemudian kalau zaman yang dulu nggak tahu nih mau seperti apa nih ngabarin ke orang yang di luar pulau misalnya. Nggak bisa, susah kan. Harus menunggu bantuan dan sebagainya. Kalau sekarang bisa lebih cepat, walaupun ya
sebenarnya kejadiannya nggak bisa dibandingin, namanya musibah ya gitu kan. Tapi tetap yang satu hal yang kita tahu, Allah pasti nurunin itu karena mungkin saudara-saudara kita yang di Aceh itu lebih kuat dari daerah lain gitu ya. Kalau misalnya itu kejadian daerah lain, mungkin belum tentu seperti itu kejadiannya, mungkin belum tentu bisa survive sampai hari ini gitu kan. Tapi kalau kita melihat balik ke belakang, ya itu mungkin saudara-saudara kita yang di Aceh, provinsi Aceh ya khususnya, itu punya mental yang udah lebih kuat gitu untuk menghadapi situasi-situasi sulit gitu kan. Yang mana ya kalau ngelihat listrik aja nggak ada kan, kebayang nggak kita sekarang ini handphone mati aja lebih dari 10 menit, listrik mati kita udah bingung kan, setengah mati mau gimana ini, udah kayak jungkir balik kan dunia ini kan. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Aceh itu Masya Allah luar biasa banget. Mereka masih bisa bertahan walau dengan, ya kita lihat sendiri, air saja itu air lumpur diolah sedemikian rupa masih mereka bisa minum gitu loh. Bayang nggak kita gitu? Mau mau ngadu ke sama sama siapa coba? Nggak ada yang bisa kita aduin kecuali cuma menadah tangan gitu kan. Kita mau ngadu sama siapa? Pemerintah misalnya. Gimana? Nggak bisa. Semua orang lagi genting gitu loh. Nggak ada yang ini, apa namanya, nggak ada yang bisa nolongin gitu. Disitulah benar-benar keimanan kita tuh dipertaruhkan gitu kan. Masihkah kita menganggap diri kita ini besar atau enggak gitu kan? Memang ya cukup sulit lah untuk diungkapkan ya gitu ya yang mereka. Oke, ya betul banget tuh Kak Ian. Aku setuju banget dengan kata-kata Kak Ian bahwa bencana sebesar ini nggak bakal kuat kalau dia dialami oleh orang-orang Palembang. Kenapa? Macet dikit lah klaksonnya kuat-kuatnya. Lah pemarahan, apalagi kita kena bencana gitu ya. Sungai Musi naik, naik ke Ampera sudah itu, hancurlah itu Palembang gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, Allah tuh memberikan bencana, memberikan ujian, cobaan kepada orang-orang yang bisa menjalani itu gitu ya. Orang-orang yang punya kapasitas sanggup gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat saudara-saudara kita yang ada di Aceh gitu ya, mereka bencananya besar, itu artinya mereka orang-orang yang sanggup dengan bencana itu, dan kita sebagai orang yang nggak mengalami itu wajib memberikan pertolongan kalau misalnya kita bisa menolong gitu ya, sebisa mungkin gitu ya. Oke, gitu ya. Semoga Kak Queen tadi ya yang bercerita, semoga bisa dikuatkan dan keluarga-keluarganya juga. Aku berdoa sih semoga mungkin keadaannya gitu ya. Keadaannya sekarang kan belum terlalu normal gitu ya. Semoga keadaannya next senantiasa membaik, kemudian bisa menjalani kehidupan seperti biasa lagi gitu ya. Oke, ini dari Kak Liza nih. Ternyata di yang join malam hari ini Kak Liza. Ya Allah, aku salah satunya Kak. Jadi teringat lagi akunya. Kak Liza termasuk orang yang mengalami kejadiannya juga nih. Tetap semangat Kak Liza. Ini dari Kak Novi. Peluk jauh Kak. Kalian orang-orang hebat pilihan Allah. Belum tentu saya kuat seperti kalian. Betul banget. Karena ya kalau kalian udah menjalani itu dan kalian bisa selamat sampai sekarang, bisa survive gitu ya, bisa sampai sekarang sejauh ini, itu artinya kalian udah sekuat itu gitu ya. Ini dari Kak Ripan nih. Kita turut berduka cita, tetap kuatkan iman. Kita berdoa semua untuk negeri kita tercinta Aceh Sumatera. Oke, itu dari Kak Ripan ya. Ini Kak Liza, iya Kak, 3 bulan lebih tanpa listrik dan internet. Masak aja harus pakai kayu bakar. Jadi keinget zaman-zaman belum ada kompor gas gitu ya. Ya, tapi namanya cobaan gitu ya. Ya, tapi insya Allah semoga saudara-saudara kita yang ada di Citemiang tetap dikuatkan, tetap ditabahkan gitu ya untuk menjalani semuanya gitu ya. Oke, tetap semangat Kak Liza, Kak Queen yang bercerita gitu ya, tetap semangat dan aku ucapkan terima kasih karena kamu udah mau mau bercerita di sini gitu ya, udah mau membuka ruang gitu ya, membuka ruang untuk kami tahu kejadiannya seperti apa dan kamu mengalami sendiri gitu ya. Hikmah-hikmah yang kamu berikan itu keren banget. Oke, Oke Kak Yas, ini 3 cerita yang aku kirim tadi udah selesai. Cuman ada satu cerita yang masuk, kayaknya perlu dibahas langsung deh. Gimana Kak Yas? Boleh? Oh, Boleh, belum dibahas. boleh, Nah, boleh ya, kita lanjut ya. boleh. Aku Gaskan, gaskan. izin ini nih. Kita habiskan dulu ini. Soalnya kayaknya orangnya join juga nih kayaknya. Soalnya baru masuk gitu ya, baru masuk banget. Aku tapi kembali lagi teman-teman, kita tahu jamnya jamnya dia cerita jam berapa gitu ya. Tapi kita udah tahu siapa namanya. Gitu. Nah, keluar bahasa Palembang ini. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dulu. Nah, ini.
ini cerita keempat dan menjadi cerita terakhir ya. Oke, ini menjadi cerita terakhir kita pada malam hari ini teman-teman. Kak Choi nih, nama anonimnya ya. Kalian gimana? Udah muncul belum kalian? Udah, Udah ya. coy. Oke, Choi ya. Oke, ini cerita keempat dan menjadi cerita terakhir pada malam hari ini teman-teman di segmen dibacain. Ya, Kak Choi namanya. Assalamualaikum teman-teman semua. Maaf, mau sedikit mau sedikit curhat. Saya Ahwat yang sudah umur kepala tiga. Lebih awalnya saya enggak terlalu permasalahkan banget kenapa sampai sekarang saya belum diberi kepercayaan atau rezeki dari Allah yaitu menikah. Oh, belum menikah. Oke. Lebaran haji tadi, tiba-tiba adik saya yang cowok bilang dia sudah ada rencana mau menikah sama pacarnya di bulan 7 atau Agustus tahun depan. Ada rasa bahagia mendengar niat baik adik saya, tapi ada rasa sedih juga berarti saya bakalan dilangkahi kedua kalinya. Di dalam hati ada rasa dosa, apa ya Allah, sampai engkau belum bisa memberikan kepercayaan kepada hambamu ini untuk menikah. Padahal doa, zikir, sedekah, dan rasanya untuk rezeki baik tenaga dan uang saya tidak pernah berhitung apalagi sama orang tapi kenapa Allah belum bisa percaya sama saya, mohon maaf aja kalau kepanjangan. Oke, oke teman-teman, Kak Choi umurnya sudah kepala tiga ya. Lebih awalnya sebenarnya di awal-awal itu dia tuh nggak terlalu mempermasalahkan teman-teman ya, nggak permasalahkan terkait dengan umurnya setidaknya. Umurnya sudah kepala tiga tadi, tapi ngelihat adiknya yang kedua dan dia bercerita nih, Kak Chow ini tuh udah bercerita di sini, dia tuh udah pernah dilangkahi gitu ya, dilangkahi oleh adiknya perihal menikah dan ini adik yang keduanya mau menikah juga gitu ya. Tapi Kak ini itu yang menjadi trigger membuat Kak Choi ini kepikiran, udah umur kepala tiga kok belum belum bisa belum menemukan jodohnya gitu ya, belum bisa menikah gitu ya. Oke, Kak Yans, sebagai orang yang udah pengalaman nih, gimana nih Kak Yans? Ini ada permasalahan anak muda banget Kak Yans. Iya ini Praka ini. Aduh. Ya, jadi menarik ya tadi ya. Apa namanya ceritanya tadi itu cukup menarik. Kenapa menarik? Karena yang dibahas adalah bab nikah gitu kan. Cukup menarik itu. Kalau masa-masanya remaja seperti Yung Praka ini kan menggebu-gebu ini sebenarnya nih. Ya kan, Masya Allah ya. Cuman ya kembali lagi ya, yang namanya nikah, jodoh gitu kan. Ya kita seperti yang kita tahu itu kan semua rahasia Allah ya. Kita nggak bisa punya kendali atas itu kan. Tapi apa yang bisa kita punya kendali itu cara kita, sikap kita untuk menuju ke sana gitu. Nggak berarti kita terlambat, berarti kita nggak cepat, atau nggak berarti kita mohon maaf kita udah kepala tiga, even kepala empat sekalipun gitu ya. Belum tentu itu yang terbaik gitu. Artinya gini, apa yang menjamin ketika kita sudah menikah, maka kehidupan kita akan lebih baik. Pernahkah ada kita pernah tahu dengan kita sudah menikah menjamin kehidupan kita, terlebih keimanan kita itu jadi lebih baik? Rasa-rasanya belum ada yang berani menjamin hal itu gitu kan. Artinya nggak ada perbedaan menikah dan tidak menikah, ya kan? Artinya bahkan itu juga tidak termasuk dalam rukun Islam kita, nggak termasuk itu. Nikah itu nggak termasuk dalam, jadi nggak akan jadi kalau kita nggak nikah nggak akan mengeluarkan kita dari Islam gitu loh, nggak gitu kan. Jadi nggak perlu kita terlalu, kita boleh memikirkannya tapi dalam batasan-batasan tertentu, dalam apa namanya, dalam suatu lingkup tertentu untuk tujuan positif. Misal, oh aku ingin menikah, untuk sana aku harus apa nih? Oke, prepare ilmunya misalnya. Prepare kalau kita seorang perempuan, prepare menjadi istri seperti apa, menjadi kalau udah punya kemudian punya anak menjadi ibu seperti apa, kemudian lagi nanti udah menjadi punya cucu misalnya mau jadi neneknya seperti apa, itu kan
semua ilmu gitu ya. Nah, itu yang kita bisa prepare, yang bisa kita lakukan gitu. Untuk hasilnya kita nggak bisa gitu. Itu jangan kita fokusin di situ. Oh, menikah nih, nggak gitu konsepnya. Walaupun kita sudah punya ilmunya, misalnya kita belum punya rezeki untuk menikah misalnya, ya itu yang terbaik buat kita gitu. Nggak ada jaminan gitu, nggak ada jaminan ketika seseorang pasang kekasih atau sepasang laki dan perempuan dijodohkan atau apa ditakdirkan menjadi bersama itu kan mengubah kehidupan, mengubah keimanan lebih baik. Nggak ada jaminan ke situ gitu. Yang ada justru tanggung jawabnya akan lebih. Itu yang perlu dicatat ya teman-teman ya. Kenapa perlu dicatat? Ketika kita cuman seorang diri, kita cuman kalau di saya nih, saya seorang laki-laki, tanggung jawab saya itu cuman diri saya sendiri nih. Tapi ketika kita sudah menikah, maka itu tanggung jawab itu akan leverage, akan melebar, akan expand kemana-mana tuh. Nggak cukup cuman menanggung diri saya sendiri, baik dalam hal dunia, terlebih dalam urusan akhirat. Begitupun misalnya dia seorang perempuan gitu, seorang ahwat, seorang wanita, maka ketika dia udah apa yang ya menikah, itu nggak cuman dirinya sendiri gitu. Dia harus udah memikirkan berdua nih gimana caranya menjadi jaga rumah tangga gitu kan. Gimana cara menjadi apa namanya makmum yang baik gitu kan. Itu udah beda tuh gitu. Makanya nggak ada jaminan misalnya oh dia udah menikah tentu dia lebih enggak gitu. Nggak seperti itu, nggak sesimpel itu gitu loh. Banyak hal-hal lain yang mungkin mungkin gini ya apa namanya kalau mungkin sekarang ini akan menjadi maaf ngomong akan jadi bullshit aja gitu tapi nanti ketika teman-teman udah menjalani hal itu pegang omongan saya kalau nggak percaya nanti teman-teman akan oh berarti ini nih yang seperti dibilang kemarin nih iya ya beda ya gitu nikmat itu pun enak itu memang di awal pasti kita menjadi kayak orang paling bahagia gitu loh oh paling paling merasa happy bahagia banget dan segala macam hari bergulir menjadi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Semakin itu kita lewatin, semakin berasa tuh. Pada ada satu momen, tiba-tiba teman-teman akan termenung sendiri dan akan, oh iya ya, kok kemarin aku kepengen banget menikah ya. Oh ternyata begini ya menikah. Kembali akan teman-teman menjadi ke situ lagi flashbacknya. Sama kayak sekarang nih. Sekarang mungkin di sini mungkin udah pada kuliah ya, udah ada yang udah kerja nggak di sini? Ada nggak di sini yang udah kerja? Atau masih Ada. masih kuliah? Kayaknya Boleh ada ya? nih. Alipan Boleh. kayaknya udah kuliah nih. Ada kerja. Ada juga Jadi Kak, ada adik Kak. iya ya, udah kerja. Nah, Oke, Kerja, sudah kerja Kak, tuh. kerja. udah kerja nih misalnya. Hmm. Kerja, pasti kita kerja itu yang namanya kerja, kita harus mengikuti suatu aturan gitu kan. Kita harus mengikuti suatu proses. Kita harus apa namanya melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban kita sebagai pekerja, ya kan? Pasti pernah nggak teman-teman itu merasakan, ih, kok gini banget ya kerja ya? Masih enak zaman dulu ya waktu sekolah ya. Yang mana kita mau minta mainan, minta beli permen sama orang tua kita, minta beli jajanan, tinggal mah minta dong, pah minta dong. Nah, langsung tuh jadi kan. Sekarang kita harus melewati serangkaian proses ini untuk sekedar menunggu tanggal akhir bulan buat dapat gaji gitu. Itu kan sesuatu yang dulu kita pengen waktu zaman sekolah kita pengen pengen banget oh kerja enak nih bisa dapat duit sendiri bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu pas kita kerja kita jalan berjalan waktu oh begini banget ya kerja ya masih enak zaman dulu ya zaman sekolah nggak perlu harus mikirin ini itu pernah nggak kepikiran itu karena memang saya pernah baca suatu buku otak manusia itu ya secara psikologis memang dirancang untuk mengejar ketika teman-teman udah dapet udah tuh stop di situ nanti pengejarannya lain lagi gitu itu otak manusia itu begitu tuh kok cara kerja otak manusia itu gitu jadi senantiasa kita tuh dibuat kayak ngejar mengejar hal apapun pencapaian kah jabatan kah harta dan lain-lain itu gitu tuh jadi makanya semakin kita apalagi sekarang di zaman yang serba teknologi cepat informasi cepat semakin kita sering melihat sesuatu hal dalam hal ini kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang lain yang tidak kita dapatkan itu semakin kita tuh kayak ih banget jadi dia ya gimana cara ke situ gimana gitu itu akan terus terus menerus dan terus menerus sampai pada satu titik rezeki dapat nih di kita udah pada saat itu doang nih senangnya nih
Nanti udah berlalu hari, berlalu bulan itu udah kayak biasa aja dan mungkin kita bisa jadi kayak oh apalagi nih pengejaran selanjutnya gitu. Jadi balik lagi tadi ke menikah untuk Kak Sender niatnya cukup baik, cukup bagus, tetap terus prasangka baik kepada Allah. Allah nggak mungkin ngecewain kita, itu intinya. Nggak mungkin apa namanya apa yang menjadi ketetapannya dia itu akan dilanggar nggak mungkin. Jadi tetap aja prasangka baik, tetap berproses, tetap tetap apa ya? Jangan lakukan semua itu pamrih dalam artian gini ya. Jangan mikirnya, oh aku kan udah gini ya, kok Allah belum kasih. Nggak ada. Itu malah bisa jadi akan mengurangin apa namanya kebaikan-kebaikan yang Kak Sender lakukan gitu. Prasangka baik aja udah. Jadi lakukan kalau memang Kak Sender rajin, misalnya sedekah subuh misalnya, udah lakukan terus tanpa ada apa namanya kita boleh bertawasul ya, apa namanya me- apa namanya memberikan suatu harapan keinginan di dalam suatu kebaikan kita boleh itu sah dan dibolehkan. Tapi tetap balik lagi jangan sampai kita tuh pada akhirnya, oh aku kan udah gini, jangan. Itu sama aja akan membakar ataupun memusnahkan kebaikan-kebaikan yang udah kita lakukan. Itu ya Kak Sender. Semoga Kak Sender tetap sehat selalu dan semoga jodohnya makin cepat. Tetap baik sangka sama Allah. Amin, amin. Tuh dengerin teman-teman dari orang yang sudah pengalaman dengan nikah ya. Oke, oke, oke. Perihal jodoh nih banyak sekali sih yang kalau di segmen dibaca nih permasalahan. Tapi aku cukup cukup heran ya kalian. Cukup heran. Kalian kemarin nikah umur berapa kalian? Udah masuk 28, 20 belum? Iya, 20, jadi dulu itu waktu pas umur umur berapa ya? Umur 20-an lah. Nah, masih let's say 20-an ya? 20-an. Nah, aku nikah di 28. Heeh. Cuman waktu umur 20-an tuh target menikahku cuman di oh dulu belum hijrah. Umur 20-an belum hijrah tuh mau nikah tuh nanti nih umur 35 apa ya. Ah, Di atas ya kan 30. kalau cowok tuh rata-rata ya, rata-rata perihal umur kayak udah kepala 30-an itu nggak terlalu fokus kayak gitu, kayak udah umur tiga Iya, puluh tentang jodoh nih nggak terlalu fokus menurut aku. Tapi ke cewek kemarin udah pernah sering juga nih, ada pernah juga nih Kak Yas. Dia bilang umurnya udah 28 nih, kepikiran belum dapat jodoh sampai sekarang gitu ya. Yang ini sama nih, umur udah kepala 3 belum dapat jodoh nih. Dan rata-rata itu perempuan. Kenapa Kak Yas? Ada mungkin tanggapan kira-kira itu? karena memang kadang seringkali begini ya. Seringkali kita tuh di masyarakat khususnya di apalagi di daerah gitu ya. Hmm. Cukup hal-hal kayak gitu itu menjadi sesuatu ya itu tadi sebuah pencapaian gitu. Jadi ketika Hmm. nggak gitu tuh aneh nih orang gitu. Tapi kalau kita udah di kota-kota besar itu nggak jadi patokan gitu loh. Maksudnya gini, itu nggak jadi standar. Misalnya ada orang misalnya mohon maaf dia berseragam misalnya ASN gitu. Itu kan kalau di dusun pasti di desa tuh wah si ini nih ASN nih anaknya si ini ya gitu ya. Padahal mohon maaf ya maksudnya tidak merendahkan posisi atau apapun misalnya. Kalau kita bisa kaji dari segi misalnya penghasilan katakan, let's say penghasilan nggak belum tentu nggak lebih baik dengan orang yang bekerja swasta atau nggak tentu lebih baik dengan orang yang bekerja ojek online sekalipun gitu nggak tentu belum tentu cuman apa yang didapat itu tadi di daerah menganggap hal kayak gitu adalah sebuah pride adalah sebuah kebanggaan jadi sama juga dengan misalnya halnya perempuan misalnya ketika dia misalnya belum menikah di atas 25 misalnya udah mau kepala tiga misalnya itu udah mulai dari keluarga kadang-kadang ya gitu ya jadi itu yang membuat juga kita misalnya kita sebagai perempuan tuh mungkin kepikiran dengan hal-hal itu gitu. Jadi faktor eksternal seringkali yang jadi batu sandangannya di situ faktor eksternal yang bikin "Oh, ya udah segini ya gitu kok belum ya gitu kan. Padahal itu nggak mengubah apapun gitu. Katakanlah orang yang sering bilang tadi misalnya orang lain selain keluarga kita bilang, "Oh, nggak nikah nikah." Kalau kita jawab balik, kalau kita nikah emang mau bayarin nikahnya gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya nanti kita nikah susah, misalnya mau nanggung biaya hidup kita, belum tentu kan? Mereka tuh cuman kayak, oh kok belum nikah gitu. Cuman kayak kalau ibarat kata Pak Presiden cuman minye minye gitu loh. Cuman cuman kayak mengkomentari tapi tidak memberikan solusi gitu kan. Maka dari itu apa ya? Keinginan baik, niat baik itu boleh tetap sesuaikan dengan kapasitas kita. Tetap berfokus pada realitas yang ada gitu kan. Kalau memang kita merasa cukup, kan apalagi kalau awat awat kan pasti sistemnya nunggu gitu kan. Adapun misalnya kayak
beberapa apa namanya langkah-langkah yang lain, misalnya kita tuh memberikan inilah apa namanya apa sugesti kepada guru-guru kita gitu kan untuk oh saya ini udah siap misalnya boleh dong ustazah dibantu carikan jodoh dan segala macam misalnya itu kan bagian dari usaha. Kalau kita udah lakuin udah kita cuma di sebatas itu. Cuma untuk menentukan oh besok nih dapat nggak bisa. Berarti ya Allah tuh masih buat kita di sini. Kita tuh masih cukup baik di sini gitu. Boleh jadi kalau kita diberikan nikah sekarang nanti malah jadi masalah gitu. Boleh jadi begitu. Boleh jadi nggak lebih baik dari kehidupan kita sekarang gitu. Itu teman-teman. Tes-tes Yung Praka. Kayaknya Yung Praka ini nge-lag ya. Iya, betul, betul, betul. Tuh ada komen dari Kanopi tuh. Kita tidak akan mati karena belum menikah. Namun kita bisa mati jika menikah dengan orang yang salah tuh. Bener banget tuh. Jodohnya kakak sedang Allah bentuk. Seperti apa yang kakak inginkan ya. Bukan inginkan dan sesuai maka kakak akan mengucap rasa syukur. Gitu ya tuh bener banget itu. Kita nggak akan mati kalau belum karena belum menikah. Tapi kita bisa mati kalau menikah dengan iya bener. Ya karena itu tadi menikah itu bukan nggak segampang yang kita pikirkan gitu loh. Maksudnya happy happy bener happy banget bukan main happy kita menjadi orang paling bahagia pada saat setelah akad itu wah itu saat-saat yang memang sangat paling bahagia bener. Cuman setelahnya kita akan kembali karena ketika akad ini untuk buat saya kalau di sini ada yang cowok-cowok tuh ya buat yang peraka atau teman-teman yang lain nggak ada cowok di sini yang belum nikah itu pada saat akad itu momentum yang memang benar-benar dia kalau ada kata di atas sakral tuh ada wah itu saya pakai kata itu tuh. Kenapa? Karena di samping kita sebutin misalnya sebutin nama anak siapa maharnya berapa itu udah kata-kata yang nggak kesebut tapi udah terwakili dari kata-kata yang di awal tadi. Apa itu misalnya kita terima semua kebaikannya misalnya dia orangnya calonnya ini orangnya misalnya ramah murah berbagi segala macem gitu kan sosialnya bagus habis itu mau kebaikan lah. Tapi kita nggak boleh lupa dengan keburukannya juga. Kita terima keburukannya pasangan kita ini kemudian. Nah, kebayang nggak tuh? Maksudnya gini, kita kan kadang-kadang melihat sesuatu, misalnya siapa nih? Sesuatu kan senangnya indah-indah aja gitu ya. Misalnya, oh cakep, misalnya oke. Oh misalnya tajir, misalnya oke. Masuklah kriteria semua. Oh soleh misalnya. Tapi nggak semua itu akan berlaku begitu terus. Sekalipun dia orang misalnya yang sepenglihatan kita soleh, kita nggak pernah tahu loh apa hal yang jadi keburukan dia nggak pernah tahu. Siap nggak kita menerima itu kalau udah kejadian? Let's say gini, misal yang kita tahu dia misalnya orangnya baik, penghafal Quran, dai misalnya. Mohon maaf banyak sekarang gitu kan, dai misalnya. Oh dia hafiz Quran 30 juz. Eh, berjalannya waktu ternyata tangannya ramah gitu ya, suka nyentil misalnya. Sama pasangan itu Ini galak, ini aku lagi ramen. ini. Itu siapa yang bisa ini dengan apa yang udah di awal, yang terlihat di awal, nggak ada yang bisa menjamin kan. Itulah juga bagian daripada tadi kalau kita misalnya saya ini yang mengucapkan akad itu maka saya akan mengatakan itu di atas kata sakral karena kita akan harus siap menerima hal-hal yang kalau kejadian kayak gitu juga gitu. Boleh jadi itu sinyalnya cuma dua dari Allah maksud beri kita ujian atau membuat kita jadi bersyukur. Ujiannya apa? Ujian mungkin memberikan kita ujian kesabaran karena ujian kesabaran itu bisa antar manusia ke manusia gitu loh. Nggak hanya dari keadaan ke manusia enggak. Mau jadi antar manusia bisa jadi kadang-kadang kita dengan apa namanya adik atau abang kakak sendiri itu bisa ujian kesabaran kan misalnya kita dicandain terus kita kesel itu kan ujian kesabaran hal-hal kecil kayak gitu. Nah pasangan juga begitu boleh jadi misalnya kita dapat tadi nauzubillah tapi kalau dapat pasangan yang misalnya tangannya ramah gitu misalnya melakukan KDRT boleh jadi itu ujian bagi kita gitu loh karena zaman dulu udah pernah kejadian contoh misalnya Siti Asia dengan Fir'aun misalnya bagaimana Fir'aun kan masya Allah kan apa ya luar biasa ya dia mengaku Tuhan misalnya tapi istrinya itu orang yang solehah gitu loh
Bisa jadi kejadian kayak gitu. Bagi si Asia itu adalah cobaan. Kalau dia bisa sabar menghadapi itu, maka surga dapat sama dia. Tapi bagi yang si sebelahnya tadi ini, dia dapat apa namanya? Kalau bahasa ini itu dia dapat, si istrinya dapat musibah, si laki dapat ini kan, dapat apa namanya? Apa ya? Dapat kebahagiaan lah gitu ya intinya. Jadi itu, jadi nggak berarti sesimpel ya udah kita mau yang enak-enaknya aja, yang happy happy enggak. Di saat momen akad itulah momen ya, kalau menurut saya pribadi di atas kata sakral, karena kita akan nanti tuh selamanya dengan orang yang kita nggak pernah, kita mungkin melihat kebaikannya tapi kita nggak pernah tahu pure keburukannya seperti apa, maka kita harus siap menerima itu. Itulah sebuah konsekuensi ketika menikah, gitu ya. Oke, sekarang Kak Yan masih ngeliat aku. Kak Yan, Aman, mana ya? Aman sekarang ya? aman, aman. Oke. Tadi sinyalnya lagi nge-lag Mas, ya. Tapi aku dapat apa yang Kak Yan sampaikan sih. Penting banget jangan sampai kita tuh ngelihat keadaannya kayak belum sampai jodohnya sampai sekarang gitu ya, usahanya udah semaksimal mungkin, kita malah menyalahkan keadaan gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus berpikir ke depannya juga gitu ya. Dan penting banget mempersiapkan itu dengan siap-siap, dengan versi terbaik dari kita gitu ya. Bukan hanya sekedar mau, tapi dengan versi terbaik kita untuk mempersiapkan jodoh itu gitu ya. eh karena dari Kak Yans itu versinya itu udah pernah ngalamin, dia tahu gimana situasinya gitu ya. Nah, itu udah clear banget menurut aku. Jadi buat Kak Choi, aku harap apa yang disampaikan Kak Yans tadi bisa membuat kamu tuh lebih tenang gitu ya, perihal jodoh. Kalau dari aku, karena tadi yang aku bilang, aku saat ini tuh masih 20 juga gitu ya, belum sampai kayak kepala tiga gitu ya. Dan aku juga sedikit agak nggak terlalu memikirkan gitu ya perihal jodoh, perihal menikah tuh harus ini gitu ya. Utamanya sekarang kewajiban aku juga masih ada tujuan yang harus aku capai, sehingga aku memikirkan perihal jodoh tuh nggak terlalu kepikiran banget gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, dan Kak Yans, tadi kan di cerita ini Kak Choi ini sebagai penulis gitu ya, dia bilang karena dia seorang anak perempuan, seorang kakak, punya dua adik, dan adiknya ini udah ngelangkaui gitu ya, ngelangkahin dia gitu ya. Dan aku rasa itu juga menjadi triggernya seperti Kak Yas bilang tadi, menjadi trigger ngebuat dia tuh tambah kepikiran gitu ya. Dan kita nggak bisa menyalahin gitu ya, kita nggak bisa nyalahin Kak Choi sebagai orang yang mengalami ininya ya, orang mengalami dari di ceritanya ini, dia mulai kepikiran, dia mulai kayak mempertanyakan kok sampai sekarang belum belum ketemu jodohnya, belum belum bisa menikah gitu ya. eh, itu hal yang wajar banget gitu ya. Perlu banget kita untuk eh, menurut aku nggak sampai menyalahkan gitu ya, nggak sampai menyalahkan Kak Choi-nya. Tapi aku pengen bilang Kak Choi, seperti yang kalian bilang tadi, mungkin gitu ya, mungkin belum sampai jodohnya itu karena Allah sedang mempersiapkan seseorang yang terbaik untuk Kak Choi di kedepannya gitu ya. Di masa depan tuh kan kita nggak tahu tuh masa depan seperti apa, Kak Choi bakal dipertemukan dengan orang yang seperti apa. Tapi percaya aja kalau kita senantiasa berprasangka baik sama Allah, kita senantiasa libatkan Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan gitu ya. Insya Allah bakal Allah pertemukan dengan orang yang tepat, dengan orang yang emang benar-benar buat kita gitu ya. Utamanya Kak Choi tadi bilang dia udah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Dia coba untuk berprasangka baik dengan cara dia berbuat baik, minta berdoa, ketika berdoa juga dari kebaikannya itu minta diberikan jodoh terbaiknya gitu ya. Insya Allah semua kebaikan-kebaikan yang Kak Choi lakukan itu nggak ada yang sia-sia. Semuanya itu bakal Allah balas dengan balasan terbaiknya. Walaupun mungkin Kak Coy ngelihatnya saat itu belum ketemu dengan jodohnya gitu ya. Belum ketemu dengan, kok nggak ada hilalnya gitu ya. Kok hilalnya belum ketemu juga. Tapi percaya aja Allah itu mempersiapkan sesuatunya itu dengan sebaik mungkin. Dan tugas Kak Coy tetap berusaha, tetap mengusahakan. Kayak mungkin tadi kayak Bang Jans bilang gitu ya. Tetap kayak buat CV, kalau sananya Kak Coy lagi proses belajar, tetap belajar tentang pernikahan, tentang parenting, tetap belajar mempersiapkan diri, dan tugas eh, perihal jodoh itu datangnya kapan itu bukan tugas kita, bukan ranahnya kita, itu tugasnya Allah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah gitu ya. Oke, teman-teman dan Kak Yans, eh, mungkin itu yang bisa kita bahas. Jadi kalau Kak Yans ada tambahan Kak Yans?
Ya, Ada tambahan Kak Yans? Adik, nggak ada? enggak deh. Udah cukup. Udah cukup. Oke, udah cukup ya. Oke, terima kasih Kak Yans dan teman-teman yang join pada malam hari ini. Sebelum tutup Kak Yans mau nyampein atau mau nyapa-nyapa teman-teman? Sebelum ditutup boleh? Ya, jadi baik apa namanya buat teman-teman semua yang udah ngikutin sesi dibacain ini, tetap semangat terus, tetap ikutin kegiatan-kegiatan positif, kebaikan-kebaikan gitu ya. Terlebih bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah gitu kan kayak kayak agenda ini dari Hype dibaca ini cukup bagus gitu kan. Itu bagus karena apa ya? Nggak jarang kita tuh sering mengeluhkan keadaan kita, tapi ternyata di luar selain daripada kita tuh banyak ternyata kita cerita lain, banyak kisah-kisah lain yang ternyata lebih parah dari kita gitu. Jadi sesi dibaca ini cukup bagus buat kita merefleksi diri, buat kita nyari POV lain, buat kita nyari pandangan-pandangan lain, bahwa ternyata kadang-kadang yang apa itu apa namanya yang keadaannya buruk itu nggak cuma kita gitu. Kadang-kadang yang keadaannya juga kebalikannya yang baik bukan cuma kita juga gitu. Jadi semua orang punya kebaikan, punya kehidupan yang baik, kehidupan yang buruk di jalannya masing-masing. Jadi orang semua nih ibaratnya lagi jalan di suatu trek balapan, tapi treknya masing-masing. Jadi nggak akan pernah saling bertabrakan dan nggak akan pernah saling bersinggungan. Jadi punya treknya masing-masing. Mau sampainya nanti di mana, berakhirnya di mana, semua udah ada treknya masing-masing. Nggak akan ada yang namanya saling mendahului, nggak akan ada yang namanya saling meninggalkan gitu. Jadi yang terpenting itu gimana teman-teman itu dari mulai titik start bisa terus berproses, bisa terus berubah menjadi lebih baik sampai nanti akhirnya pada titik finish kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik gitu ya. Dengan semua proses, dengan semua apa namanya keadaan yang kita laluin selama hidup itu proses yang lebih baik, proses-proses dan kita menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh surga gitu ya. Jadi itu aja dari saya, Bang Ian. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata atau sharing-sharing saya yang kurang berkenan. Buat teman-teman, semoga dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga kita bisa sharing lagi di lain kesempatan, teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Kasih. makasih Kak Yas. Oke teman-teman, itu dari Kak Yas dan aku ucapkan terima kasih juga kepada Kak Yas. Mohon maaf teman-teman untuk segmen dibaca malam hari ini cuma 4 cerita gitu ya. Dan alhamdulillah kita udah bacain 4 ceritanya. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman, buat Kak Yas yang udah join gitu ya dari awal sampai akhir. Kembali lagi teman-teman, kalau segmen dibaca ini insya Allah kita bakal tetap lanjutkan di Senin malam gitu ya. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa melanjutin terus gitu ya segmen dibaca ini. Oke kayaknya sampai jumpa. Mungkin kita bakal next ketemu lagi di agenda mungkin eh, di agenda lain gitu ya, atau mungkin dibacain tetap gitu ya. Tapi insya Allah bakal ketemu lagi dengan kalian gitu ya. Teman-teman dan kalian kita coba ambil keberkahan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, saya Hyung Praka dan Kak Yan, teman-teman, pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Kak Yan, makasih Kak Yan. Terima See kasih, you. Kak. Yuk, bye. Sehat-sehat Kak Yan, Assalamualaikum. sehat-sehat.